langsung calon bupati nomor urut 2 dalam politik uang, bahwa pihak terkait membantah tuduhan aku karena bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak pemohon hanya berupa surat pernyataan. Kemudian terdapat beberapa peristiwa di tempus atau tanggal yang disebutkan dalam surat pernyataan itu. Misalnya calon bupati 02 atas nama Ahmad Gunadi Nadalsa tidak berada di tempat atau di kecamatan Tewe Baru. Kemudian terkait dengan tuduhan pembagian uang oleh keluarga besar calon bupati nomor urut 2 dan tim pemenangan, sekali lagi ini juga kami bantah, dan sebenarnya yang mulia telah ada laporan terkait dengan dugaan TSM yang disampaikan ke Bawaslu Barito Utara, dan kemudian hal itu di take over oleh Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdasarkan surat yang kami terima terkait dengan status laporan dinyatakan bahwa laporan yang terregistrasi nomor 01/2025 berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah itu disimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bahwa setelah pihak terkait juga melakukan inzage pada tanggal 25 April 2025, ternyata bukti-bukti pemohon hampir seluruhnya adalah berupa surat pernyataan yang substansinya tentu bisa dipertanyakan juga keasliannya. Apalagi surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3901/1988. Berikutnya yang mulia, terkait dengan bantahan terhadap dalil dugaan politik uang terkait peristiwa tanggal 14 Maret 2025 di Jalan Simpang Pramuka 2. Pada pokoknya kami menyampaikan terkait dengan peristiwa tersebut telah diproses oleh Gakumdu dan bahkan saat ini sudah ada putusan Pengadilan Negeri Tewe. Namun yang perlu kami highlight adalah pertama, atas putusan tersebut masih diajukan banding. Kami ajukan di bukti PT 77 akta permintaan bandingnya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami highlight adalah bahwa dalam pertimbangan putusannya majelis hakim menyatakan tidak ada kaitan antara kasus ini dengan paslon nomor urut 2 karena tidak ada perintah langsung dari pasangan calon tersebut. Bahkan uang yang diberikan itu bukan berasal dari paslon 02. Dengan demikian kami mohon agar mahkamah bisa menolak dalil pemohon aku. Kemudian terkait dengan dalil tuduhan penggerebekan di rumah warga atas nama Unji tanggal 21 Maret 2025. Terkait dengan tuduhan tersebut yang diduga ada penggerebekan padahal sebenarnya tidak ada penggerebekan yang mulia. Yang terjadi di rumah warga atas nama Unji pada tanggal 21 Maret 2025. Pada faktanya sama sekali tidak ditemukan aktivitas politik uang sebagaimana dimaksud. Pada faktanya saudara Nadalsa Koyim mengunjungi rumah tersebut hanya dalam rangka silaturahmi untuk membahas kebun sawit di desa Nelawaken. Pada faktanya juga di tempat itu juga tidak ditemukan satupun bukti yang terkait atau mengarah kepada aktivitas politik uang. Jadi narasi yang disampaikan hanya sekedar asumtif belaka yang mulia. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang pihak terkait miliki, justru sebaliknya pasangan calon nomor urut 1 inkasu pemohon yang sebenarnya melakukan tindakan manipolitik. Kami menguraikan dalam keterangan pihak terkait yang mulia bahwa pihak terkait paslon 02 itu pihak terkait menyampaikan beberapa bukti politik uang dengan skenario ada beberapa tahap pemberian. Tahap pertama adalah pemberian Rp1.500.000 oleh Korlap pemohon pada minggu pertama Maret sekitar antara 4 sampai tanggal 7 Maret 2025. Kemudian tahap kedua pemberian sebesar Rp5.000.000 oleh Korlap pemohon pada minggu ketiga Maret 2025 tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2025 menjelang pemungutan suara. Video bukti PT 51 dan PT 69. Kemudian berikutnya adalah fakta-fakta juga yang mengindikasikan pemohon itu melakukan politik uang dibuktikan dengan sejumlah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh notaris. Kami menyampaikan ada sekitar 25-30 surat pernyataan. Waktunya sudah habis Pak, PT 7 Pak. Sedikit yang mulia. Ini juga ada bukti voice note dari saksi mandat Anton Permadi dan rekaman suara pada saat rapat terduga calon Bupati 01 menjanjikan dan menginstruksikan pembagian politik uang.